Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas beberapa tema yang dijadikan menjadi satu konten. Untuk yang pertama nanti kita akan bahas tentang mushaf Al-Quran termahal di dunia. Kenapa bisa mahal? Ada rahasia apa di dalam mushaf Al-Quran tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe di IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, mushaf Al-Quran termahal di dunia pernah dimiliki hanya satu saja oleh seseorang. Kenapa bisa mahal? Karena dengan tulisan Latin yang original, di situ pun juga mengandung arti yang disebut dengan Futuh Al-Ghaib. Futuh Al-Ghaib itu pertama diciptakan oleh salah satu nabi, yang memang beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Futuh Al-Ghaib pernah dipelajari oleh satu waliullah. Walaupun banyak waliullah di muka bumi ini, tapi hanya satu yang bisa mempelajari dan mengartikan tentang Futuh Al-Ghaib. Beliau adalah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Futuh Al-Ghaib itu menceritakan tentang satu kata atau satu arti yang disebut dengan syahwat mubalaghah. Syahwat mubalaghah itu adalah syahwat yang dimana menggunakan tentang lahiriah, yang bisa saja syahwat itu bisa mempengaruhi tentang afir. Afir itu adalah keburukan manusia. Keburukan manusia yang tidak bisa mendapatkan ilmu sampai Futuh Al-Ghaib yang disebut dengan makrifat. Sedangkan makrifat dalam kata arti dan orang-orang tasyawuf bisa memberikan hal-hal keistimewaan di dalam perihal ilmu yang memang tercantum di dalam mushaf Al-Quran termahal di dunia ini. Al-Quran bisa kita jadikan pelajaran, bisa kita jadikan untuk pedoman keseharian kita untuk mendapatkan dan menyingkap hijab-hijab yang tertutup di setiap manusia-manusia. Hijab yang tertutup di dalam diri manusia itu ternyata bisa dibuka oleh diri kita sendiri dengan mempelajari Futuh Al-Ghaib. Futuh Al-Ghaib itu satu dengan masalah syahwat yang memang harus kita hilangkan. Futuh Al-Ghaib pun juga memberikan pedoman kepada seseorang yang mempelajarinya untuk menjadi orang yang rendah hati. Tidak pernah mengenal manusia, terkecuali manusia yang lebih tinggi ilmunya, agar kita bisa meminta dan berilmu kepada orang tersebut. Cara untuk menyingkap hijab agar bisa terbuka itu dengan menggunakan syahwat ruhaniyah. Syahwat ruhaniyah itu adalah syahwat yang sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi semua umat muslim yang taat kepada aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Syahwat ruhaniyah terbagi dalam dua, yaitu ruhaniyah basyar, ruhaniyah basyir. Bukan berarti basarah atau basiroh, bukan. Tetapi ruhaniyah basyar itu adalah ruhaniyah yang memang kita dibimbing atas izin Allah dengan sosok pendamping, yaitu sosok pendamping misalkan leluhur kita atau para waliullah. Nah, untuk ruhaniyah basyir itu adalah sosok pendamping yang memang langsung dari golongan malaikat yang bisa menuntun kita ke dalam ketasyawufan. Karena ketasyawufan itu adalah ilmu yang paling mulia dan ilmu yang paling istimewa yang ditilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian ilmu kalam. Cara untuk menyingkap hijab, satu, kita harus rajin untuk mandi di atas jam 1 malam. Itu tercantum di dalam Futuh Al-Ghaib. Dua, kita harus memperbanyak bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir setiap bada subuh dan bada maghrib. Ketiga, kita harus bisa membuang aura-aura negatif dan afir tentang syahwat buruk yang ada di dalam diri kita. Dengan 3 cara itu kita lakonin selama 41 hari minimal ya.
maksimalnya 1 tahun, insya Allah hijab itu bisa terbuka dengan sendirinya. Karena sesungguhnya sangat rugi orang yang tertutup hijabnya, yaitu bisa menghalangi doa kita yang langsung ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hijab itu adalah kata tirai penghalang, yang dimana itu sangat tipis sekali, tetapi kita tidak bisa menyambung doa kepada Allah. Maka dari itu banyak orang yang berdoa kepada Allah tetapi tidak langsung dikabulkan. Itu karena memang tertutup oleh hijab. Maka dari itu, yuk kita sebagai umat muslim, kita harus benar-benar beriman, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun juga harus bisa membuka hijab kita. Karena setiap manusia itu tertutup oleh hijab. Yang bisa membuka hijab itu hanya seberapa bagian kecil saja. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk semua orang bisa membuka hijab dengan cara yang tadi saya sebutkan sesuai yang ada di dalam mushaf Al-Quran termahal di dunia, yaitu Rahasiah Butuh Al-Ghaib. Mushaf Al-Quran termahal di dunia ini untuk sekarang tidak ada tuannya. Pernah beberapa waktu lalu memang dibeli oleh orang Rusia ya. Beliau itu mu'alaf muslim. Tetapi karena memang sudah lama sekali turun-temurun tetapi tidak ada yang bisa membacanya dan juga menyingkap tabir itu, akhirnya sekarang ada tidak bertuan. Mushaf Al-Quran termahal di dunia itu untuk tulisannya tetap huruf-huruf hijaiyah seperti Al-Quran sekarang itu. Tetapi karena memang ada tabir Butuh Al-Ghaibnya, maka dari itu jarang ada yang bisa membaca dan mengartikannya. Insya Allah jikalau ada yang mampu untuk membacanya, akan mendapatkan fadilah ilmu ketasyawufan tentang menyingkap tabir gaib. Ya sahabat IMP, mungkin penjelasan dari saya tentang mushaf Al-Quran termahal di dunia sudah saya jelaskan barusan. Kita akan lanjut ke kitab yang memang bisa dikatakan kitab ini unik ya. Tetapi kitab ini masuk ke dalam ilmu falakiyah. Nama kitabnya adalah Kitab Asror Al-Asror. Untuk kitab Asror Al-Asror masih tetap beliau, yaitu Kanjeng Sultan Auliya Abdul Qadir Jailani pengarangnya. Di dalam kitab tersebut banyak sekali arti-arti yang jarang orang lain bisa artikan. Di dalam bab ke-34 di situ ada arti tentang rambut di kehidupan manusia. Setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini pasti mempunyai rambut, tetapi rambut itu mengandung arti. Karena ada yang disebut dengan rambut baliga. Terus yang kedua juga ada yang disebut dengan rambut azari. Nah, dua aja dulu yang saya bahas ya. Satu, rambut baliga itu adalah rambut yang memang sangat lembut sekali kalau misalkan dipegang oleh tangan kita. Kalau untuk rambut azari itu rambut yang keras, yang kalau misalkan kita pegang itu gak ada lembut-lembutnya tapi keras gitu ya. Nah, itu mengandung arti. Untuk baliga itu orang berarti mempunyai hati yang lembut, penyayang, dan sering berbagi. Untuk azari itu mengandung arti bahwa orang yang berambut keras itu akan menjadi orang yang sangat teguh pada pendiriannya dan tidak mau kalah oleh siapapun. Tetapi dengan teguh pendiriannya itu, orang tersebut tidak akan mudah tertipu daya oleh siapapun, baik oleh manusia ataupun oleh jin. Kalau untuk yang mempunyai rambut baliga, itu sangat lembut dan sangat percaya kepada siapapun. Nah, di dalam baliga, rambut lembut, itu ada arti juga. Lembutnya seperti apa? Baliga ada, baliga aza. Nah, baliga aza itu adalah lembut tetapi masih bisa menentang. Yang satu lagi lembut tetapi sering dibodohi oleh orang. Kita bisa melihat secara mata lahiriah kita dengan apa? Tidak harus memegang rambut orang, tetapi kita melihat aja dari ujung pangkal rambut. Biasanya di dalam ujung pangkal rambut itu, kalau misalkan yang rambutnya agak berkelok di bawahnya, itu berarti orangnya suka berbohong. Masuk ke dalam kategori rambut baliga aza. Nah, kalau misalkan ujungnya itu lurus, tegak gitu kan, tidak ada yang belok ke kanan atau ke kiri,
itu bisa dikatakan orang itu memang punya prinsip dan mempunyai keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu falakiyah, di dalam kitab Asror, Al-Asror, di situ pun juga bisa menghitung setiap helai rambut, atau bisa dikatakan bisa menghitung semua helai rambut yang ada di manusia. Kita kembali ke belakang ya untuk melihat kisah tentang Syekh Abun Dabawi, bukan Nabawi tapi Dabawi. Syekh Abun Dabawi itu adalah ahli falakiyah pada zaman sahabat Nabi. Nah, beliau itu setiap ada orang yang lahir ke muka bumi, dihitung dulu rambutnya. Ini nilainya 1.100.000. Di saat nanti anak ini remaja, rambutnya itu bertambah menjadi 1.400.000. Nanti kelak dia dewasa ataupun tua akan bertambah menjadi 1.900.000 helai rambut. Nah, lalu sahabat Nabi bertanya, bagaimana engkau bisa menghitung rambut? Falakiyah, Asror adalah pembuka gaib. Atas izin siapa? Atas izin Allah. Lalu dengan cara apa Anda bisa menulis kitab itu? Dulu ya, falakiyah itu terbagi ke dalam dua macam. Ada falakiyah yang disebut dengan alamiah, ada falakiyah yang disebut dengan suburiyah. Falakiyah alamiah itu bisa menghitung bintang, bisa menghitung helai rambut, bisa juga menghitung rumput. Tetapi falakiyah yang lainnya hanya bisa menghitung nama dan hari kelahiran untuk seseorang. Untuk saya pribadi juga punya pengalaman bahwa saya juga pernah belajar falakiyah yang tercantum di dalam Asror, Al-Asror, bahwa ternyata falakiyah yang tercantum di dalam kitab tersebut itu bukan hanya untuk perhitungan saja, tetapi banyak juga tabir yang masih belum terungkap, yang belum pernah orang bahas tentang masalah Asror, Al-Asror. Karena di dalam falakiyah itu sangat banyak orang-orang yang bisa mengetahui setengahnya alam semesta. Asalkan kita mau belajar, insya Allah kita akan bisa nyampe ke taraf untuk mencapai ilmu falakiyah. Kalau di dalam Islam ini sangat penting ilmu falakiyah, agar kita tidak terbodohi oleh orang. Untuk di dalam Asror Al-Asror tidak ada tentang mengetahui hal yang tertimbun di dalam tanah. Itu beda kitab lagi dan bukan termasuk ke dalam falakiyah. Ada yang disebut dengan ilmu Mabarogah. Mabarogah bukan mabarokah ya, mabarogah. Ilmu mabarogah itu adalah ilmu penerawangan untuk bisa melihat ke dalam isi tanah yang tercantum di dalam Al-Iksar. Kitab Al-Iksar itu masih dikarang oleh Sultan Aulia Abdul Qadir Jailani. Bahwa di dalam Al-Iksar itu siapapun orang bisa mengetahui adanya benda pendaman atau harta karun yang ada di dalam tanah, baik itu sudah tertimbun puluhan tahun, ratusan tahun, atau ribuan tahun. Insya Allah ketika seseorang sudah mencapai taraf mempunyai ilmu tentang mubarogah yang ada di dalam kitab Al-Iksar, itu akan bisa mengetahui dengan cara apa. Di dalam bab 28 bahwa orang akan bisa menemukan energi yang disebut dengan energi mubarogah untuk menunjukkan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata lahiriah kita, tetapi bisa dirasakan oleh kolbu kita dengan membacakan 2 kalimat syahadat dan juga membacakan surat An-Nas 44 kali. Di situ akan terdorong hati kita untuk mencapai ke tempat tujuan yang di bawahnya itu ada sesuatu. Tetapi di sini bukan berarti adanya harta karun seperti hanya ditujukan untuk emas dan uang aja, enggak, tetapi itu untuk segala macam. Baik itu emas yang bisa dijual, baik itu uang lama, baik itu pusaka, ataupun juga tulang belulang atau rangka manusia yang tertimbun di dalam suatu tempat yang tertutup oleh tanah. Ya sahabat IMP, mungkin hanya sekian ya yang saya bahas tentang beberapa kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang memang
sangat luar biasa, banyak sekali arti-arti yang bisa berguna bagi semua umat muslim. Jadi untuk semua sahabat IMP, jangan pernah lalai untuk belajar, karena dengan belajar kita akan bisa mengetahui apa yang belum pernah kita ketahui. Saya Anggra Putri Tania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.